Oke, sahabat tani, selamat siang menjelang sore ya, karena ini waktunya sudah sekitar jam 3 lewat. Saya mendatangi lahan ya. Di belakang saya ini kami ingin melakukan penyemprotan gulma dengan merek obat Bablas ya, bukan Roundup ya Mas ya, dan Bablas. Jadi ini bagaimana komposisi pencampurannya. Di dalam satu tangki itu dikasih ukuran obatnya itu bisa kita lihat 200 mili ya, 200 mililiter ya. Oke, coba kita perhatikan seperti ini cara pencampurannya dalam satu tangki uh, penyemprotan ini. Oke, seperti ini. Semoga video ini nanti bisa memberikan masukan baru bagaimana dia cara pekerjaannya. Coba kita lihat bersama. Oke, oke sahabat tani, ini lahan yang sudah bekas dipanen, ya, sudah ditanami. Ini sudah mulai ada tanda-tanda tanaman bayam ya. Ya, kita lihat bersama sahabat tani. Seperti inilah proses penanaman bayam ini ya, supaya dia bisa berkesinambungan. Nah, ini yang mau disemprot bekas lahan yang sudah lepas dipanen, selalu dijaga supaya tidak ditumbuhi gulma. Karena pada saat ini situasinya musim hujan, jadi sahabat tani di daerah saya ini kejar-kejaran dengan gulma jadinya ya. Bisa dikatakan ya kalau tak seperti itu nggak ada tenaga kita untuk membersihkan lahan yang seluas ini ya. Coba bisa kita perhatikan ya. Ini mau dilakukan penyemprotan. Area-area yang bakal disemprot dengan gulma ya ini termasuk tanaman yang agak bandel ya. Jenis tanaman ini gulma seperti ini. Kalau tidak dilakukan penyemprotan nih tumbuh-tumbuh lagi. Jadi dia harus memang betul-betul disemprot dulu. Ini kalau di masa musim kemarau, ini tak perlu dilakukan penyemprotan karena gulmanya agak lambat tumbuh ya. Karena sahabat tani di daerah saya ini mengolah tanah ini selalu menggunakan kompos ya, dicampur dengan kompos sehingga ini termasuk tanaman yang tumbuh dari kompos kotoran sapi, seperti itu. Karena sapi biasanya suka makan rumput seperti ini. Jadi ini keras, akarnya keras, harus dilakukan penyemprotan. Oke sahabat tani, seperti ini lahan yang baru saya dipanen ya, supaya bisa diolah kembali. Nanti gulmanya udah mati, setelah itu baru dilakukan pengolahan lahan, baru ditaburi benih kembali. Ini dulunya bayam, kangkung, bayam, ini selalu berdampingan. Semuanya sudah habis dipanen. Ini tinggal gulma lagi. Oke, semoga video ini dapat memberikan masukan baru, masih baru buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Ini sahabat tani, ya, ini seharusnya sudah sama dengan tanaman kangkung di sebelah sana ini. Karena curahan hujan yang begitu lebat, dia bayam nih, ada bayam di sebelahnya ini termasuk kayak gagal lah ini. Karena curahan hujan yang terlalu deras, bayam ini kelemahannya dia cocoknya memang ditanam di musim kemarau juga, atau enggak curah hujan jangan terlalu sering ya turunnya, sehingga tidak berdampak terhadap tanaman bayam ini. Bayam ini termasuk tanaman yang lemah juga terhadap curahan hujan ya. Ketika dilakukan penaburan, kalau sering hujan, dia bisa gagal juga ya seperti ini. Tanaman bayam ini dia butuh sinar yang cukup, yaitu curah hujan yang teratur memang, baru dia jadi. Kalau kangkung, ini agak tahan terhadap curahan hujan. Jadi di sana itu kangkung yang jadi. Karena kangkung ini memang bisa dikatakan tanaman air ya, suka air ya. Jadi kangkung yang jadi. Oke sahabat tani seperti itu. Nah ini bayam ya, bayam. Tapi ini ada kendala juga, ketika terlalu banyak curah hujan, dia jadi daunnya kayak putih-putih seperti ini ya. Ini sudah termasuk kurang bagus. Kalau untuk dipasarkan dia konsumen tetap beli, tapi kurang ini ya. Karena dia ini karena terlalu banyak curah hujan ini, makanya dia terjadi penguningan kayak gini. Ada putih-putih di daunnya ini yang tidak seharusnya. Ketika bayam ini ditanam dulu di waktu agak kemarau, sesekali datang hujan, itu permintaan bayam ini. Kalau kangkung dia aman aja. Kalau kangkung aman aja. Bisa dilihat sahabat tani, begitu bagusnya ya. Tapi kalau seperti bayam ini, memang agak lemah dia ketika curah hujan terlalu lebat ya. Supaya bisa memberikan masukan. Cocoknya memang dia ditanam di area agak tinggi, tapi curah hujan yang teratur. Oke,
Jadi bisa dilihat sahabat tani, harusnya ini masih mantap untuk dipanen ini, tapi ya harus karena ini daunnya terserang putih-putih ini akibat curah hujan yang terlalu deras ya, sehingga dia tidak hijau seperti ini seperti biasanya. Inilah dampaknya, bisa merusak pasaran juga, nggak laku di pasar kalau seperti ini modelnya ya. Tapi syukurlah petani di tempat saya ini masih bisa, nanti kalau dicabut ini dibuang yang daun-daunnya yang kurang segar ya. Jadi 2 kali kerja jadinya. Oke, demikian sahabat tani. Beginilah situasinya kalau sudah alam yang kita hadapi ya. Permintaan hati sahabat tani di daerah saya ini ya, curah hujan ya secukupnya datang. Tapi tidak bisa karena memang musim hujan memang pada saat ini sangat berdampak terhadap tanaman bayam ini ya. Bisa dilihat sahabat tani, rusak dia jadinya daunnya, tapi masih bisa dipanen ya, masih bisa dipanen, dipilih daunnya yang rusak, masih ada pembelinya. Oke, demikianlah sahabat tani dimanapun berada, ulasan tentang tanaman serta penyemprotan lahan setelah dilakukan pemanenan. Lahan harus selalu dijaga, karena kalau dibiarkan dia akan ditutupi gulma, jadi penanaman selanjutnya agak susah nanti. Nah, seperti yang lahan di belakang saya ini, inilah yang mau dipanen sore ini ya, walaupun dia agak sedikit rusak akibat curah hujan yang terlalu banyak. Jadi kalau penanaman sayur ini di lahan sayur ini jangan terlalu banyak hujan, sehingga tanaman sayur kita tumbuh sempurna ya. Tidak ada bintik-bintik putih seperti yang ini, dampak dari musim hujan yang terlalu berlebihan ya terhadap tanaman sayur bayam sama kangkung di belakang saya, tapi masih bisa dipanen. Semoga video ini dapat memberikan masukan baru, inspirasi baru buat kita semua sahabat tani dimanapun berada. Walaupun video ini hanya sekedar mengulas dan menunjukkan kepada kita semua, paling tidak memberikan semangat baru buat kita untuk selalu beraktivitas selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Tetaplah berkarya selagi kita semua masih dalam keadaan sehat. Salam sehat. Sekian.